Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Aku dituduh menikah dengan saudara karena anakku autis. Pagi itu, semangat baru memenuhi hati kami, keluarga kecil yang baru saja pindah ke kota dan desa yang indah. Bersama suamiku dan putri kecil berusia 2 tahun, kami tiba di tempat yang akan menjadi rumah baru kami. Udara segar dan hangat di desa itu seakan menyambut kami dengan keceriaan yang tak terduga. Pindahan ke lingkungan baru membawa tantangan baru bagi suamiku dan aku. Rumah baru, tetangga yang baru, dan kepribadian yang macam-macam di sekitar kami menjadi bagian dari adaptasi kami. Namun kami merasa sangat beruntung karena mendapati tetangga-tetangga kami sangat ramah dan mau membantu. Hari pertama tiba di rumah baru, kami disambut dengan senyum hangat dari sejumlah tetangga. Meskipun kami masih asing satu sama lain, keberadaan mereka memberikan rasa nyaman. Beberapa orang bahkan datang membantu kami membawa barang-barang ke dalam rumah. Itu adalah awal yang baik untuk membangun hubungan baik dengan mereka. Di sore harinya, masyarakat setempat mengadakan acara perpindahan untuk kami. Mereka berbondong-bondong datang membantu memasukkan barang-barang keluarga ke dalam rumah baru kami. Semangat gotong royong begitu kental terasa dan itu membuat kami merasa seperti bagian dari keluarga besar yang baru. Dengan bantuan mereka, proses memasukkan barang-barang menjadi lebih cepat dan menyenangkan. Terlihat kerjasama yang luar biasa, dari orang dewasa yang mengangkat mebel hingga anak-anak yang gembira membantu membawa kotak-kotak kecil. Suasana hangat gotong royong ini membuat kami merasa betul-betul diterima dan dicintai di lingkungan baru ini. Saat matahari mulai terbenam, kami berkumpul di halaman rumah. Suasana santai dan akrab terasa di antara kami. Beberapa tetangga datang membawa camilan dan minuman untuk berbagi. Kami duduk bersama mereka di teras bercerita dan tertawa bersama. Keesokan harinya, kami melanjutkan proses adaptasi kami di desa baru ini. Kami mengunjungi toko-toko setempat dan berkenalan dengan wajah-wajah yang akan menjadi tetangga sehari-hari. Setiap langkah kami selalu disertai sapaan hangat dan senyuman yang ramah. Rasanya seperti hidup di desa yang penuh dengan kasih dan kebersamaan. Pindahan ke kota dan desa yang baru membawa banyak perubahan dalam hidup kami dan kebaikan masyarakat setempat membuat segalanya menjadi lebih mudah. Gotong royong, kehangatan, dan kebersamaan yang mereka tunjukkan membuat perpindahan ini bukan sekedar mengubah tempat tinggal, tetapi juga membangun hubungan yang erat dengan lingkungan dan masyarakat yang luar biasa. Selama beberapa minggu berikutnya, kami semakin terlibat dalam kehidupan komunitas. Ikut serta dalam kegiatan sosial dan acara-acara lokal membuat kami merasa semakin dekat dengan masyarakat setempat. Semua itu berkat keramahan dan kebaikan hati mereka yang telah kami alami sejak hari pertama kami tiba. Kami mulai berkenalan lebih dekat dengan tetangga-tetangga kami. Beberapa di antaranya memberikan kami saran tentang tempat-tempat terbaik untuk berbelanja, pusat komunitas, dan kegiatan-kegiatan lokal. Ini membantu kami merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga kami tidak hanya memberikan bantuan praktis, tetapi juga memberikan kehangatan melalui kegiatan-kegiatan sosial. Suatu hari mereka datang membawa makanan lezat dan mengundang kami untuk bergabung dalam acara makan malam di rumah mereka. Kami merasa diterima dan dihargai sebagai bagian dari komunitas. Selain itu, terkadang mereka juga mengajak kami pergi kumpul rutin di desa. Acara ini menjadi kesempatan emas bagi kami untuk lebih akrab dengan tetangga dan warga desa lainnya. Kami mulai mengenal lebih dekat kehidupan sehari-hari mereka, tradisi lokal, dan keunikan desa yang baru kami huni. Suamiku yang pada awalnya agak tertutup juga mulai membaur dengan baik. Dia ikut serta dalam kegiatan-kegiatan komunitas dan menjadi lebih aktif dalam berinteraksi dengan tetangga-tetangga. Mereka membantunya merasa nyaman dan diterima di lingkungan baru ini. Semakin lama, kami merasakan bahwa kami bukan hanya sekedar pendatang, tetapi sudah menjadi bagian dari suatu keluarga besar. Pada suatu hari, salah seorang tetangga mengajak kami untuk ikut serta dalam proyek kebun bersama di desa. Ini menjadi momen yang luar biasa karena kami tidak hanya berkontribusi dalam proyek tersebut, tetapi juga mempererat ikatan dengan warga desa lainnya. Kebersamaan ini membuat rumah baru kami semakin terasa seperti rumah sejati.
Pindahan yang awalnya menjadi tantangan berubah menjadi perjalanan yang penuh hangat dan keakraban. Kami bersyukur dapat membangun ikatan dengan tetangga-tetangga yang peduli dan baik hati. Lingkungan baru bukan lagi tempat yang asing, melainkan rumah di mana kebersamaan dan gotong royong menjadi pondasi kuat dalam membangun hidup baru kami. Bertahun-tahun berlalu dan aku semakin merasakan bahwa lingkungan ini bukan lagi sekedar tempat tinggal, melainkan bagian dari hidupku yang tak terpisahkan. Satu tempat yang mungkin menjadi saksi perjalanan hidupku dan tak terasa putri kecilku sudah berusia 7 tahun. Namun dengan usia yang semakin bertambah, terlihatlah kekurangannya yang dihadapi anakku yang mengidap penyakit autis. Sejak balita aku telah berusaha dengan segala daya untuk menyembuhkan dan membantu putriku. Meskipun begitu, kuasa Tuhan tidak bisa diganggu-gugat dan aku akhirnya belajar untuk bersabar dan ikhlas menghadapi kenyataan ini. Meskipun putriku memiliki keunikannya, dia adalah sumber kebahagiaan dan keceriaan dalam hidupku. Namun setiap keunikannya membawa tantangan baru, terutama ketika masyarakat sekitar mulai memperhatikan dan menilai. Beberapa tetangga yang sebelumnya bersikap biasa saja mulai menunjukkan perilaku yang tidak ramah. Mereka mencibir kekurangan putriku, bahkan sampai pada titik mengatakan hal-hal buruk padanya hanya karena dia mengidap autisme. Awalnya rasa marah dan kesal mendominasi pikiranku. Sesekali aku mencoba membalas komentar-komentar pedas mereka, berharap bisa membuat mereka menyadari kesalahannya. Namun malah sebaliknya, tanggapan mereka semakin membara. Mereka gencar mengajak putriku tanpa mempedulikan betapa berharganya dirinya sebagai individu yang unik. Namun aku sadar bahwa pertarungan ini tidak bisa dimenangkan dengan cara membalas kebencian. Seiring waktu aku mengubah pendekatanku. Aku memilih untuk fokus pada putriku, memberikan dukungan sebanyak mungkin dan memperkenalkannya pada lingkungan yang menerima keberagaman. Kami bersama-sama menghadapi rintangan ini dan aku belajar untuk tidak terlalu memikirkan pendapat orang-orang yang kurang memahami. Dalam keseharian kami, aku dan suamiku sering terlibat dalam dialog yang penuh emosi. Namun hari itu keheningan merayap begitu aku duduk di samping suamiku. Wajahku tertutup air mata. Aku mulai menceritakan segala yang kurasakan. Suara-suara yang menghantui hatiku dan kilasan-kilasan kehidupan anak kita yang memisahkan kami dari kehidupan normal yang lain. Tidak rela, aku tidak bisa menerima ini. Bisikku di antara desahan tangisku. Suamiku mendekap erat tubuhku, mencoba memberi kehangatan dan dukungan. Matanya penuh kelembutan saat dia mencoba merangkul kepedihan yang berkecamuk di dalam hatiku. Ini ujian dari Allah sayang, kita harus bersabar dan percaya bahwa dia tahu apa yang terbaik untuk kita, ucap suamiku, menenangkanku dengan suara lembutnya. Aku meresapi kata-katanya, mencoba menemukan kekuatan di tengah kelemahan dan kebingungan yang melanda. Aku menurunkan pandanganku, merenung sejenak sebelum kembali menceritakan detail kehidupan anak kita yang penuh perjuangan. Terkadang anak kita marah tanpa alasan yang jelas, dia mengamuk dan bahkan memukuli dirinya sendiri. Aku merasakan bagaimana sejatinya dia kekurangan, bukan hanya dalam hal komunikasi tapi juga dalam dia menyampaikan perasaan. Aku tak tega melihatnya seperti ini. Meski dia memiliki kekurangan, dia mampu merasakan dunianya, tapi dunia ini tidak menerimanya kecuali oleh kita, ujarku dengan suara serak. Suamiku mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya mencerminkan keprihatinan yang dalam. Saya menyadari bahwa pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung bukan hanya bagi putriku, tapi juga untuk keluarga kami secara keseluruhan. Kami terus berusaha mengedukasi tetangga-tetangga kami tentang autisme, memberikan pemahaman lebih dalam tentang keadaan putriku. Meski tidak semua mau membuka hati, setidaknya ada beberapa yang mulai berubah sikap. Dalam langkah-langkah kecil, aku mencoba menjelaskan ciri-ciri anak autis tanpa melibatkan istilah-istilah teknis yang mungkin membingungkan. Aku menggambarkan bagaimana anak kita seringkali kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Dia senang dengan rutinitas dan tidak suka dengan perubahan mendadak. Terkadang dia terlalu fokus pada detail tertentu, sementara sering kesulitan memahami ekspresi emosi orang lain. Aku menceritakan betapa dia unik dengan kecerdasan dan potensi yang berbeda dari anak-anak lain. Namun kadang-kadang masyarakat tidak melihat keunikan itu, melainkan hanya memandangnya sebagai beban atau keanehan. Aku mencoba menyampaikan rasa sakit yang aku rasakan ketika melihatnya kesulitan beradaptasi di lingkungan yang kurang pengertian. Seiring waktu, kami membangun ketahanan dan kekuatan bersama sebagai keluarga. Meskipun rintangan tidak selalu mudah dihadapi, kebahagiaan putriku dan dukungan dari keluarga yang mendukung membuat perjalanan ini menjadi lebih berarti. Kami belajar untuk mencintai dan menerima satu sama lain dengan segala keunikannya. Sambil terus berharap bahwa lebih banyak orang lagi di sekitar kami akan membuka hati dan menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat. Suamiku tetap mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi dukungan yang tak henti-henti. Dia mencoba melibatkan diri dalam dunia anak kita, belajar bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi dengan cara yang nyaman bagi anak kita. Dia adalah sahabat dan pendamping setia, berjuang bersama-sama dengan aku untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan pengertian.
Namun usaha kami tidak membuahkan hasil, kami tidak didengarkan. Seolah berbicara dengan angin, kami lelah sendiri. Dalam cahaya senja, kami duduk bersama merenung tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kekuatan dan keberanian. Meski terkadang hujan badai melanda, tapi aku tahu, bersama suamiku kita bisa menemukan pelangi di tengah segala keprihatinan dan tantangan. Dan dalam pelukan suamiku, aku menemukan ketenangan dan keberanian untuk terus berjuang menghadapi ujian yang Allah berikan kepada keluarga kecil kami. Pindahan ke lingkungan baru membawa berbagai macam perubahan dalam hidupku. Pagi itu aku memutuskan untuk mencarikan sekolah istimewa untuk putriku yang mengidap autisme. Lingkungan sekarang tidak lagi cocok untuknya dan aku ingin memberinya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di tempat yang mendukung keunikan dan kebutuhannya. Setelah beberapa pencarian, aku menemukan sekolah khusus yang sepertinya akan menjadi tempat yang ideal untuk putriku. Meskipun biayanya lebih mahal, namun itu adalah investasi yang aku yakini akan membawa dampak positif bagi perkembangannya. Suamiku mendukung keputusan ini dan kami berdua berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk putri kami. Namun keputusan ini membawa konsekuensi tak terduga. Tetanggaku yang sebelumnya hanya mengetahui kami sebagai keluarga pindahan tidak mengenalku lebih jauh, memulai gosip dan cemoohan. Mereka mendengar tentang sekolah khusus itu dan dengan cepat menyimpulkan bahwa putriku adalah hasil dari pernikahan saudara. Serentetan komentar miring dan cemoohan pun mengalir deras. Mendengar tuduhan tersebut, aku merasa takjub dan terpukul. Bagaimana mungkin mereka mengaitkan keputusan kami untuk menyekolahkan putri ke tempat khusus dengan pernikahan saudara? Aku beristighfar saat itu, mencari kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi tuduhan tanpa dasar ini. Aku tahu bahwa mereka tidak mengenalku lebih baik. Aku hanya seorang ibu yang berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Orang pindahan wajar jika mereka masih asing dengan latar belakang kami. Aku memutuskan untuk bersabar, membiarkan waktu membuktikan bahwa kami adalah keluarga yang penuh kasih dan memiliki keunikan masing-masing. Lain waktu, aku bertekad untuk membuktikan bahwa suamiku dan aku bukanlah saudara kandung, melainkan dua individu dari keluarga yang berbeda. Saya akan menunjukkan bahwa tidak ada ikatan darah yang menghubungkan kami, hanya cinta dan kesetiaan sebagai pasangan suami istri. Sementara itu, aku terus fokus pada kebahagiaan dan perkembangan putriku. Aku berkomunikasi dengan pihak sekolah dan guru-gurunya untuk memastikan bahwa dia mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkannya. Meskipun cemoohan tetangga terus bergema, aku berusaha mengabaikannya dan memusatkan perhatian pada perjalanan positif kami bersama putriku. Sebelumnya aku pernah mendengar cerita dari salah satu mulut bahwasannya desa kecil tempat kami tinggal pernah menjadi saksi bisu dari secercah tragedi kelam sehingga keluargaku dijauhi dan dikucilkan. Setiap acara desa, entah itu perayaan atau pertemuan warga, kami selalu diabaikan seolah-olah tak terlihat. Saat mencoba menyapa, senyuman ramah menjadi barang langka dan tanggapan kami diacuhkan seolah-olah kami bukan bagian dari mereka. Misteri di balik perilaku ini akhirnya terungkap melalui cerita-cerita yang beredar. Desa ini pernah mengalami peristiwa pernikahan saudara yang berujung pada kelahiran anak cacat. Dari sana muncul keyakinan bahwa desa ini akan selalu dikutuk dan hampir setiap anak yang lahir di sini mengalami cacat. Sebagai upaya mencegah kejadian serupa, masyarakat membuat peraturan khusus yang melarang pernikahan saudara. Ketika mereka mengetahui bahwa aku, seorang pendatang, telah menikah dengan suamiku dan memiliki putri yang mengidap autisme, mereka melihatku sebagai sosok yang membawa petaka. Aku dianggap sebagai penyebab kekacauan yang terjadi di desa ini. Meskipun kami tidak tahu dan tidak memiliki kaitan dengan peristiwa tragis tersebut, keluargaku yang dijauhi dan dikucilkan merasakan beban berat atas pandangan negatif ini. Meski kami berusaha menjelaskan bahwa putri kami adalah anugerah yang istimewa, kelainannya tidak membuatnya kurang dari yang lain. Namun mereka terus memandang kami dengan keraguan dan ketakutan, sebagai orang asing yang membawa malapetaka. Meskipun terus diabaikan, kami tidak menyerah. Suamiku dan aku tetap berusaha membina hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat di desa. Kami terlibat dalam kegiatan sosial, membantu sesama dan berusaha membuktikan bahwa kami bukanlah ancaman. Meski begitu, setiap upaya tampaknya terasa sia-sia. Waktu terus berjalan, hari Idul Fitri tiba, dan rumah baruku dipenuhi oleh kehangatan dan keceriaan sanak saudara. Mereka datang untuk saling bersilaturahim, dan sekaligus melihat betapa bahagianya aku dalam rumah baru bersama suamiku. Saat-saat seperti ini menjadi kesempatan bagus untuk membuktikan kebenaran, memecahkan anggapan keliru yang tersebar di antara para tetangga. Dalam suasana yang penuh keakraban, keluargaku dengan senang hati menceritakan kisah cinta kami. Bagaimana aku dan suamiku saling melengkapi dan bagaimana pernikahan kami menjadi tonggak bahagia dalam hidup. Mereka berbicara tentang perjalanan kami yang penuh cinta dan kebersamaan, tanpa menyentuh sedikit pun pada isu pernikahan saudara yang begitu disorot oleh beberapa tetangga.
Saatnya tiba untuk membuktikan bahwa kebahagiaan keluargaku tidak terpengaruh oleh asumsi negatif yang beredar. Satu persatu tetangga-tetangga kami mengunjungi rumah kami dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Suasana hangat menyelimuti ruangan saat obrolan dan tawa memenuhi udara. Keluargaku dengan bangga berbagi kisah tentang aku, suamiku, dan putri kecil kami yang mengidap autisme. Seiring cerita-cerita mengalir, keluargaku menyuarakan betapa mereka merasa beruntung memiliki anggota keluarga yang istimewa seperti putriku. Mereka melihat keunikan dan kelebihan yang dimiliki putriku, tanpa merasa tertekan oleh fakta bahwa dia mengidap autisme. Bahkan keluargaku dengan tulus merasa bangga dan bahagia memiliki putri yang begitu istimewa. Tidak ada rasa malu atau penyesalan dalam setiap kata yang mereka sampaikan. Bahkan mereka secara terbuka menyatakan rasa bangga terhadap putriku yang menghadapi tantangan dalam hidupnya. Mereka melihatnya sebagai anugerah, sebagai bagian dari keunikan keluarga kami yang memperkaya hidup kita semua. Anggapan keliru tentang pernikahan sedara dan asumsi bahwa putriku yang mengidap autisme adalah suatu kelemahan langsung terbantahkan oleh keceriaan dan semangat yang terpancar dari keluargaku. Melalui kisah nyata tentang cinta, dukungan, dan keberhasilan yang kami alami bersama, kami mampu mematahkan stigma dan membuktikan bahwa kebahagiaan keluarga tidak tergantung pada kondisi atau asal-usul. Namun perlahan tapi pasti, ada sebagian kecil orang yang mulai membuka hati dan melihat kebaikan dalam diri kami. Mereka mengenal putri kami, mengetahui perjalanan kami dan menyaksikan cinta kami sebagai keluarga. Dari mereka, kami merasakan dukungan dan pengertian yang mungkin tidak terlihat oleh sebagian besar warga desa. Waktu berlalu dan desa itu pun mulai menyadari bahwa kebahagiaan dan keberhasilan bukanlah milik satu golongan saja. Putri kami meski berbeda membawa kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kami. Keluargaku membuktikan bahwa cinta dan dukungan mampu mengatasi pandangan negatif dan tahayul yang menimpa kami. Pada akhir hari, kami menyadari bahwa kisah keluarga kami adalah kisah keberanian, keberagaman, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Rumah baruku tidak hanya menjadi tempat bagi kami bersilaturahmi pada Idul Fitri, tapi juga panggung di mana kebahagiaan dan keberhasilan keluarga kami dipertontonkan. Dan melalui setiap senyuman dan cerita yang kami bagi, kami berhasil membuktikan bahwa cinta dan dukungan keluarga mampu mengubah pandangan dan bahwa perubahan positif dalam masyarakat yang tadinya mungkin meragukan terjadi dengan nyata. Saat waktu berlalu, kebenaran mulai terungkap. Tetangga-tetangga yang awalnya mencibir dan meragukan mulai melihat kekompakan dan kebahagiaan dalam keluarga kami. Mereka menyadari bahwa cinta dan perhatian yang kami berikan pada putri kami adalah yang terpenting. Akhirnya tuduhan dan cemoohan itu mereda seiring dengan berjalannya waktu. Aku bersyukur bahwa aku mampu mempertahankan kekuatan dan kepercayaan diri di tengah badai fitnah yang melanda. Keluargaku meski unik dan penuh tantangan, membuktikan bahwa cinta adalah pendorong terkuat yang melampaui segala gosip dan prasangka. Kami terus berjalan membuktikan bahwa keluarga adalah tentang keberagaman dan kebersamaan, tanpa perlu mempedulikan pandangan sempit dan tidak benar dari tetangga yang kurang mengerti. Kisah ini menunjukkan pentingnya toleransi dan pengertian terhadap perbedaan. Meskipun dihadapkan pada pandangan negatif awal terkait keberbedaan, keluarga tetap bersabar dan berusaha menjalin hubungan yang baik. Meskipun dijauhi oleh masyarakat, keluarga tersebut tetap bersatu dan saling mendukung. Kekuatan keluarga adalah fondasi utama dalam menghadapi tantangan dan persepsi buruk. Dalam menghadapi prasangka dan ketidaksetujuan, tindakan nyata lebih kuat daripada kata-kata. Keluarga tersebut berusaha membuktikan nilai-nilai positif mereka melalui partisipasi dalam kegiatan sosial dan membantu sesama. Perubahan sikap masyarakat tidak terjadi secara instan, namun memerlukan waktu, kesabaran, dan konsistensi dalam membuktikan nilai-nilai positif. Jadikan orang tersayang sebagai kekuatan untuk menjalani hidup. Jangan anggap kita hidup di dunia ini hanya seorang diri. Ingatlah orang-orang terdekatmu, mereka yang selama ini hadir dan mendukungmu kala susah serta senang. Yakin dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa juga bisa kita jadikan tolak ukur seberapa rendahnya kita sehingga kita perlu bantuan Tuhan. Kita punya Tuhan, maka kita tidak akan pernah sendiri.